Sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur mengalami kerusakan. Sebelumnya tabung 12 kg meledak dan membuat 4 penghuni rumah terluka. Bahkan 2 diantaranya terluka bakar hingga 60%. Polisi yang datang segera melakukan pemeriksaan lokasi kejadian. Ya, kondisi dalam rumah bisa dipastikan sudah berantakan karena nampaknya ledakan tabung gas yang 15 kilo itu, sehingga sampai depan rumah pun hancur. Jadi kita bantu mati berarti untuk bantu evakuasi. Ada berapa gas yang meledak, Pak? Ya, Ada berapa gas yang meledak? ada untuk dugaan pertama satu Ya. Kasusnya ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sejumlah ibu mengamuk lantaran sulit mendapatkan gas LPG 3 kg saat diadakan pasar murah di kawasan Mamuju, Sulawesi Barat. Para ibu harus berdesakan antri sambil membawa KTP demi mendapatkan gas melon dari mobil penyalur gas bersubsidi. 1 pekan terakhir terjadi kesulitan gas LPG 3 kg di Mamuju. Akibat mahalnya harga gas LPG kemasan 3 kg di Tarakan, Kalimantan Utara, masyarakat beralih ke gas LPG kemasan 5 kg seharga Rp120.000. Warga yang menukarkan 2 tabung LPG 3 kg mendapat tabung gas LPG non-subsidi ukuran 5 kg dan bonus gula serta minyak goreng. Penerapan pembelian gas bersubsidi menggunakan KTP awalnya ditolak oleh sebagian warga Kota Medan. Namun setelah dijelaskan, kekhawatiran warga akan penyalahgunaan KTP bisa dimengerti. Dari Medan, Mamuju dan Tarakan melaporkan. Jemaah haji dari berbagai negara menjalani ibadah wukuf di Arafah, Arab Saudi Sabtu pagi waktu setempat. Para jemaah haji ini selanjutnya menjalankan ibadah sholat zuhur dan asar di Masjid Namira, Arafah, Arab Saudi. Guna melindungi tubuh dari panas ekstrim yang melonjak hingga 45 derajat Celcius, mayoritas para jemaah menjalankan sholat sambil membawa payung di sekitar jalan di Masjid Namira. Ritual wukuf di Padang Arafah merupakan rangkaian ibadah puncak haji yang dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga terbenam pada 9 Zulhijjah. Dalam proses wukuf, para jemaah haji memperbanyak doa, zikir, membaca talbiyah dan Al-Quran hingga menggaungkan kalimat tauhid demi mendapatkan ridho Allah. Selain menjadi tempat mustajab, momen wukuf bagi jemaah haji di Padang Arafah begitu sakral. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia. Halo, selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Camar Haenda dan berikut seputar Anyus Pagi. Pemirsa, usai didukung Partai Kebangkitan Bangsa, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Elektabilitasnya yang tinggi membuat Kaisang Pangarep berharap bisa menjadi pendamping Anies. Serentak. UCDPW PKB Jakarta menyatakan sikapnya mengusung Anies Baswedan ke pilkada serentak. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memantapkan langkahnya. Anies mengklaim dirinya maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta setelah kerap didatangi warga yang memintanya kembali menjadi gubernur. Ya, jadi saya menerima kepercayaan dari PKB. Nah, karena itu saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Pesona Anies di kontestasi Jakarta belum hilang. Elektabilitasnya yang tinggi membuat Kaisang, putra Presiden Joko Widodo, tertarik untuk menjadi pendampingnya. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua.
Lalu bagaimana jika Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang? Mantan Gubernur Jakarta tersebut mempunyai pendukung yang militansinya tinggi sehingga siapapun wakilnya tidak berpengaruh bagi Anies. Nah, nilai plusnya adalah Pak Anies tidak lagi merepresentasikan kekuatan politik yang berhadapan-hadapan dengan kekuasaan atau pemerintahan, karena sejauh ini persepsi publik terhadap Pak Anies kan memang menjadi simbol perlawanan atau perubahan. Masa pendaftaran bakal calon gubernur akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta melaporkan. Memeriahkan HUT ke-497 Kota Jakarta, event Jakarta Fair kembali digelar. Selain menyajikan pameran produk dengan diskon besar, ada beragam hiburan termasuk penampilan artis papan atas. Ya, pemirsa, memperingati ulang tahun Jakarta ke-497, Jakarta Fair kembali digelar di J-Expo Kemayoran. Dan pada pergelaran tahun ke-55 Pekan Raya Jakarta atau PRJ, kali ini PRJ digelar sejak tanggal 12 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dan memang para pengunjung yang datang ke sini ingin mengunjungi berbagai booth, mulai dari booth kuliner, kemudian booth otomotif, booth kosmetik atau kecantikan, hingga berbagai peralatan rumah tangga juga tersedia di Pekan Raya Jakarta. Dan terdapat lebih dari 1.500 tenan, di mana 40% diantaranya merupakan tenan-tenan UMKM yang merupakan salah satu cara dari pemerintah Indonesia untuk menggalakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan memang acara ini juga digelar sebagai salah satu bentuk agar masyarakat dapat menikmati berbagai macam hiburan, karena memang terdapat berbagai macam penampilan dari artis ibu kota. Seperti hari ini terdapat penampilan dari Superman is Dead. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya pengelola Jakarta Fair juga akan melakukan berbagai macam penampilan seperti penampilan barongsai serta tarian-tarian daerah yang dapat Anda saksikan di J-Expo Kemayoran. Anda dapat membeli tiket di loket secara langsung maupun Anda yang ingin datang dapat membeli tiket secara online di kanal-kanal yang disediakan oleh Jakarta Fair. Dari Jakarta, Elsya Kesi Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan fasilitas sistem pendingin bagi jemaah haji yang menjalani wukuf di Padang Arafah, Arab Saudi. Sistem pendingin diberikan guna memastikan para jemaah haji terhindar dari suhu panas ekstrim yang mencapai 47 derajat Celcius. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia menjalankan ibadah wukuf di Padang Arafah, Arab Saudi. Guna mengurangi suhu ekstrim di Padang Arafah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyiapkan sistem pendingin untuk para jemaah haji. Sistem pendingin di Bukit Al-Rahmah yang dipasang menggunakan tiang-tiang tinggi ini dibuat dengan teknologi tinggi. Selain itu, sistem pendingin dipasang agar para jemaah haji dapat mengikuti dan menjalani ritual wukuf dalam suasana sejuk dan segar. Pihak Kementerian Kesehatan Arab Saudi memprediksi jumlah jemaah haji tahun ini meningkat dibanding tahun lalu, yakni mencapai hampir 2 juta orang. بلغت حالات الإجهاد الحراري في المشاعر حتى هذه اللحظة 151 حالة إجهاد حراري تعاملت معها الفرق الطبية بشكل مباشر، ولذلك احنا نوصي بالوقاية. نستهلك كثير H2O هو الماء، نستهلك كثير الماء البارد ونبقى في الظل ونستعمل الشمسية، واليوم لا يمكن أن نستعمل المظلة لأن حارمين يعني ما في يعني والحمد لله. We have to drink a lot of water. We have to stay in shades. Don't try to go in the sunny weather. Yeah, and keep the umbrella. Selain di Arafah, sistem pendingin juga dipasang di Mina dan juga di kawasan Masjidil Haram, di mana sistem pendingin di Masjidil Haram dilakukan dengan 9 kali proses penyaringan dalam sehari demi memastikan kemurnian 100% udara bebas kuman. Sistem pendingin diberikan untuk mengurangi suhu panas ekstrim yang mencapai 47 derajat Celcius. Usai menjalani ibadah wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Mina. Sementara 55.000 jemaah haji Indonesia yang berisiko tinggi akan beristirahat sejenak di Musdalifah. Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Arafah, Arab Saudi.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Arafah, tempat pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu Wukuf Arafah. Dapat saya laporkan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergerak dari kota Mekah menuju ke Arafah pada 14 Juni kemarin, yang kemudian dilanjutkan dengan bergerak ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Sedangkan bagi jamaah yang mengikuti skema murun, nantinya jemaah yang masuk kategori berisiko tinggi atau RISTI, lansia, disabilitas, dan pendamping yang diperkirakan berjumlah 55.000 atau sekira 25% dari total jemaah haji Indonesia akan melakukan murur atau melintas dan berhenti sejenak di kawasan Musdalifah untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Mina. Adapun secara umum jamaah haji Indonesia diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengingat cuaca di Arab Saudi nanti saat puncak pelaksanaan Wukuf Arafah diprediksi mencapai lebih dari 48 derajat Celcius. Di Arafah ini jamaah haji Indonesia menempati 73 maktab dan 1.169 tenda, di mana satu tenda rata berisi 100 hingga 300 jemaah. Dari Arafah, Arab Saudi, Sunur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Anda yang membutuhkan pengobatan tradisional, terapi sujok asal Korea Selatan bisa menjadi pilihan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di seputar iNews Pagi. Pemirsa, menikmati kuliner ikan di restoran sudah biasa. Nah, di Banjarnegara, Jawa Tengah ada sesuatu yang berbeda. Menikmati aneka olahan ikan persis di bibir tebing. Rasa yang ditawarkan ikan bakar tulang lunak ini membuat banyak pelanggan ketagihan. Selain durinya yang bisa dimakan, ikan bakar bisa dinikmati ditemani pemandangan alam yang indah. Jika menikmati olahan ikan di restoran atau rumah makan mungkin sudah biasa. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada restoran yang menawarkan konsep berbeda. Pernahkah Anda menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Konsep unik yang ditawarkan adalah menikmati kuliner di alam yang berada pada tebing bebatuan dengan pemandangan yang asri dan terlihat sejuk dan alami. Menu yang menjadi favorit di sini adalah ikan nila bakar tulang lunak dan ayam kampung ungkep. Dengan pengolahan dan pembakaran sempurna serta bumbu rempah yang diberikan secara berkala dalam proses pembakarannya, menghasilkan rasa yang lezat dan meresap hingga lapisan daging terdalam. Tak hanya menawarkan konsep alam yang unik, rasa kuliner olahan ikan di sini juga membuat banyak pelanggan ketagihan. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Deg-degan, nggak biasa. Pemandangannya bagus. Nila bakar. Rasanya gila, nggak ada tandingannya sih. Deg-degan juga sih ya, karena posisinya kan kita kan makan di tebing yang gini kan, jadi dengan ketinggian yang ya bisa dilihat sendiri kan, jadi memang excited sekali. Biarpun makanannya lezat dengan bonus pemandangan yang cantik, tapi tenang saja, harga menu yang ditawarkan di sini ramah di kantong. Kita menawarkan sensasi makan di atas tebing, di tebing batu. Selain menguji adrenalin, kita juga menawarkan menu-menu spesial dari Cikako yang kita olah. Udara yang sejuk dan suara kicau burung serta gemericik air cukup memanjakan mata kita. Nah, bagi Anda yang sudah bosan dengan rutinitas harian, berkunjung ke sini bisa jadi pilihan. Tempat ini berada di jalur menuju objek wisata Dieng melewati Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi melaporkan. Bagi Anda yang membutuhkan pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit Anda, mungkin bisa mencoba terapi sujok.
Terapi yang berasal dari Korea Selatan ini tidak membutuhkan obat, melainkan menggunakan titik-titik tertentu di tubuh untuk bisa mengalirkan energi agar bisa sembuhkan penyakit. Saat ini ada beragam metode pengobatan tradisional. Salah satunya adalah terapi pengobatan sujok asal Korea Selatan. Sebuah rumah di Jalan Serikandi Bogor, Jawa Barat ini menjadi tempat praktek pengobatan sujok yang tengah dibicarakan. Terapi sujok terbilang unik karena hanya menggunakan media tangan dan kaki untuk sembuhkan beragam penyakit. Seorang pasien bernama Yefri mengaku baru pertama kalinya mencoba teknik pengobatan ini untuk mengobati kakinya yang sakit. Dirinya didiagnosa alami gejala stroke ringan dan sebelumnya sudah mencoba pengobatan tradisional lainnya. Ya sama kita saksikan semua, saya merasakan ya hitungan menit ya udah ada perubahan gitu. Utama kaki saya ini tadi nggak bisa ke bawah untuk bersila, yang kanan sekarang udah agak mulai ke bawah kan. Satu hal yang luar biasa itu. Ya. Metode sujok memanfaatkan sistem energi spiral yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika ada pasien yang mengeluh sakit, pengobatan tidak perlu menyentuh bagian tubuh yang sakit. Cukup hanya menekan pada bagian pangkal jari yang ada urat syaraf yang berhubungan dengan bagian tubuh yang akan diobati. Selain hanya menggunakan media tangan dan kaki, terapi ini juga gunakan beberapa barang-barang sederhana. Di antaranya magnet, biji-bijian, hingga spidol warna-warni. Barang-barang tersebut diklaim memiliki energi untuk bantu proses pengobatan. Yang membedakan terapi sujok dengan terapi yang lain, pertama, satu tadi pengobatannya hanya di tangan dan kaki. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan tubuh besar kita ini ternyata ada kemiripan dengan tangan dan kaki tadi. Jadi warna itu salah satu stimulir atau alat yang bisa menstimulasi. Jadi contoh merah. Merah ini kan energinya panas orang bilang. Sehingga kalau kita badan dingin, itu bisa kita naikkan energi tubuh kita dengan menggunakan warna merah. Di mana? Nah, bisa di badan besar dalam artian ini satu badan, atau kalau memang sakit mungkin kakinya yang dingin, ya dikorespondensi kakinya. Sehingga tadi warna adalah salah satu stimulator yang bisa digunakan untuk terapi sujok. Pengobatan tradisional sujok ini diklaim bisa sembuhkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti nyeri hingga penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama dengan unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Puluhan perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh MNC Group melalui MNC Peduli tersebut. MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penyaluran hewan kurban ini diserahkan secara simbolis di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat. 57 unit usaha dan mitra berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini. Harapan kami hal seperti ini juga bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga mungkin masyarakat yang membutuhkan ya bisa menikmati hewan kurban. Saya kira itu. Pada kesempatan ini, hewan kurban juga diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Masjid Raudatul Jannah Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara Kebon Sirih. Penyembelihan hewan kurban ini memberikan kebaikan, kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan hal ini juga terus bisa berlanjut setiap tahunnya dan kami berharap ke depannya bisa berlanjut dan bisa lebih besar lagi. Kita akan bagi ke beberapa daerah, ada di Depok, ada di Ciputat, di Depok nanti di Masjid Al-Hidayah kita akan potong di sana dan nanti kita akan distribusikan kepada masyarakat jamaah yang ada di sana. Hewan kurban yang terkumpul akan disalurkan secara langsung kepada warga maupun melalui berbagai institusi. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Adine, iNews melaporkan.
Para pebiliar muda berkesempatan mengadu teknik dan strategi dalam pertandingan eksibisi melawan dua juara dunia biliar, Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz. Digelar di Aipul, Kota Bekasi, Jawa Barat, eksibisi tersebut menjadi motivasi dan pengalaman bagi para pebiliar muda di tanah air. Juara dunia Nine Ball tahun 2016 dan 2021 asal Austria, Albin Ocean, dan juara dunia Nine Ball tahun 2022 dan tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz hadir pada pertandingan eksibisi 10 Ball The Real King yang digelar di Aipul, Bekasi, Jawa Barat. Dua juara dunia ini beradu teknik dan strategi melawan para pebiliar muda tanah air dalam eksibisi yang digelar Moore Production dan didukung PB Popsi ini. Pertandingan eksibisi bersama juara dunia ini telah menjadi pengalaman baru dan motivasi bagi para pebiliar muda untuk mengasah teknik dan mental bertanding. Lumayan senang ya, bisa break run out melawan Albin Ocean. Kalau untuk kualitasnya kurang lebih hampir sama sih, cuman yang membedakan dari kesempatan untuk bertanding di ajang internasional. Yang mungkin di daerah pun banyak dan mungkin kita belum ketemu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ajang seperti ini ada banyak bibit baru yang akhirnya nanti bisa dididik, dibina menjadi atlet nasional Indonesia yang bisa berajang di kejuaraan dunia. Kedua juara dunia ini juga mengapresiasi dan menyatakan kekagumannya dengan talenta para pebiliar muda tanah air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mewujudkan generasi bersih dan sehat bisa dimulai sejak dini melalui dunia pendidikan. Program tersebut memberikan penyuluhan dan bantuan ke puluhan sekolah di Indonesia terkait dengan sarana sanitasi dan kebersihan. Wings Group Indonesia melalui program Wings for UNICEF meluncurkan kampanye generasi bersih sehat. Kampanye ini mendukung layanan air, sanitasi, dan kebersihan. Pada kampanye jilid pertama ini, generasi bersih sehat bersama merek kebersihan pakaian dan lantai andalan keluarga yaitu SoClean. Bertujuan untuk berperilaku hidup bersih di sekolah dengan menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk anak-anak. Wings for UNICEF bersama SoClean meyakini kebersihan merupakan tanggung jawab bersama anak-anak, orang tua, guru, di mana dalam kampanye ini mempunyai peran dalam mewujudkan generasi bersih sehat. Jadi Wings bekerja dengan UNICEF melalui SoClean melakukan campaign generasi bersih sehat, di mana kami berharap supaya bisa mewujudkan anak-anak yang bisa bersih dan sehat melalui langkah BEST, yaitu bersih tangan, bersih pakaian, bersih tubuh, sehat terlindungi. Karena memang banyak anak-anak di Indonesia ini, khususnya di pelosok daerah, banyak sekali yang tidak mendapatkan akses air bersih dan juga sanitasi itu. Jadi mudah-mudahan dengan kampanye ini membawa dampak yang positif. Jadi memang kampanye ini dibuat oleh Wings untuk UNICEF ya, dalam rangka untuk mendukung atau mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, aman untuk anak-anak, khususnya di sekolah. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nadifa Adine melaporkan.